Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi ja'ala idan li ibadihil mu'minin wa khatama bihi syahra siyama lil mukhlisin. Assalatu wassalamu ala nabiyyil karim sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramuna alim ulama alladziina hum warasatul anbiya jami'atul asatid wal asatidah wa bil khusus imam masjid kita, ketua DKM beserta jajarannya, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat cerdik pandai, aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak RT, segenap jajaran panitia, terutama pengatur waktu, penata acara yang sangat bijaksana, sahabat-sahabat saya dari grup Agro Al Mustafa yang saya sayangi dan saya muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan, sholawat salam kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabat, semoga senantiasa tercurahkan. Bahagia rasanya malam ini saya bisa hadir di sini, bertemu dengan ibu-ibu, berjumpa dengan bapak-bapak. Saya yakin walaupun wajahnya pada lesu, tapi saya yakin yang hadir malam ini adalah calon-calon penduduk surga. Calon, baru calon. Jangan terlalu bangga, karena kemarin banyak calon yang gagal, betul Pak? Hati-hati, baru calon. Calon gubernur kita kemarin berapa? Ini nggak pada noblos orang ini. 3, yang jadi 1. Calon wali kotanya berapa? 2, yang jadi 1. Calon suami ibu dulu berapa? 5, yang jadi 1. Calon istri bapak berapa? 10. Yang jadi berapa Pak? 2. Masya Allah. Kalau calon gubernur yang jadi 1, calon wali kota yang jadi 1, silakan sambil dimakan Pak. Tapi calon penduduk surga tidak boleh putus asa, karena luasnya surga tidak seluas Indonesia, betul Pak? Luasnya surga lebih luas bainas sama'i wal ardi, lebih luas daripada langit dan bumi, maka jangan khawatir nggak kebagian kapling di sana. Yang kedua, tidak ada orang yang tidak punya masa lalu. Ada yang masa lalunya cerah, ada yang masa lalunya kelam, ada yang masa lalunya putih, ada yang masa lalunya hitam. Ada yang masa lalunya penuh dengan keburukan, ada yang masa lalunya penuh dengan kebaikan. Jangan putus asa. Kenapa? Sebanyak apapun dosa-dosa kita, kita harus yakin ampunan Allah lebih luas daripada dosa kita. Betul apa betul? Kasih sayang Allah lebih luas daripada kesalahan kita. Maka saya yakin yang hadir malam ini adalah calon-calon penduduk surga. Cuman yang perlu saya ingatkan, kalau Bapak sekarang sudah rutin sholat, nggak ditinggal-tinggal lagi, jangan bangga dengan sholatnya. Apalagi beranggapan sholat kita sudah bisa ditukar dengan surga. Jauh-jauh. Kenapa? Karena sholat Bapak Ibu sama saya 11-12. Banyak tidak khusyuknya daripada khusyuknya, betul. Apalagi kalau nengok sholat saya sedih. Begitu Allahu Akbar sholat, ya karena aku tua, iya kan nasta'in, HP-nya bunyi,
lutik. Pikiran saya, Pak Ismail undang. Itu saya yang penceramah, begitu parahnya. Apalagi bapak ibu yang gak pernah ceramah, saya lebih parah karena masalahnya kompleks. Untuk itu jangan bangga dengan ibadah kita. Kenapa? Rasulullah menyatakan la udkhilu ahadakum amalul jannah. Tiada satupun amal ibadah kalian yang bisa memasukkan ke surga. Hati-hati yang ibadah, belum tentu ada jaminan yang ke surga. Wala yujiruhu minan nar. Tiada satupun amal ibadah kalian yang bisa menghindarkan dari neraka. Kalau gitu berarti ada orang-orang yang ibadah tapi tetap masuk neraka. Na'udzubillah min. Wala ana juga bukan aku. Pertanyaannya, kita nanti masuk surga karena apa? Selamat dari neraka karena apa? Jawabannya cuma satu, illa birahmati minallah, semata-mata berkat kasih sayang Allah. Yang mantap berkat kasih sayang Allah. Yang kompak berkat kasih sayang Allah. Tanamkan dalam diri kita, hanya kasih sayang Allah yang menyelamatkan kita. Betul gak? Ibu kedengaran suara saya? Dengar. Silahkan sambil makan, gak apa-apa. Cuman tolong jangan menyimpulkan sendiri. Kalau menyimpulkan sendiri dikhawatirkan salah kesimpulannya. Kalau gitu mendingan gak usah sholat Pak. Ngapain puasa? Ngapain susah-susah haji? Semuanya tidak bisa memasukkan ke surga. Inilah kesimpulan yang salah. Justru kasih sayang Allah itu tercurahkan kepada orang-orang yang taat. Maka sejak dini anak-anak kita dididik untuk senantiasa taat kepada Allah. Harapannya agar kita menjadi orang-orang yang mendapat kasih sayang Allah. Sewaktu kecil, ayo dong dipegang. Kayak rambutan, punya sendiri punya konser kemana-mana ini Pak. Sewaktu kecil ditimang-timang. Sholat dulu lah baru kalian. Biar sakitnya didengerin dulu. Sewaktu kecil ditimang-timang. Kala remaja disayang-sayang, dewasa tua taat sembahyang, menghadap Allah jiwanya tenang. Dewasa tua taat sembahyang, menghadap Allah jiwanya tenang. Siapa yang taat sembahyang besok wafat menghadap Allah pulang jiwanya namanya wafat usul. Amin Allahumma amin. Ini malam mustajabah, moga-moga yang hadir malam ini kelak yang mencapai usul khotimah. Wafat dalam kebaikan di jalan Allah. Caranya manusia meninggal biasanya sesuai kebiasaan. Dulu di Pemda, bukan imam masjid, bukan muazin, orang biasa. Cuman istiqomahnya sebelum qomat mesti sudah berdiri di barisan paling depan. Karena rajinnya dia seperti itu, sebelum qomat sudah berdiri duluan, meninggalnya ketika qomat. Sepupu saya itu anaknya Bude, anaknya
istri saya. Usianya hampir seperti ibu. Waktu belum haji kurang rajin, tapi begitu haji saya manggilnya Mbak. Mbak, biar mabrur, Mbak ikutan ngaji. Akhirnya setelah haji dia rajin ngaji. Kalau di kampung kami kalau ngaji ya mirip seperti ini Pak, cuma ini agak penuh kan kayak. Kalau di kami itu ibu-ibunya pada nyadar gitu. Nah, begitu selesai ceramah, sepupu saya ini yang lain pada berdiri Pak, pulang, dia masih nunduk nyandar di tembok. Rupanya dipegang udah meninggal. Enak kali meninggalnya. Lagi dengerin ceramah, nyandar-nyandar di tembok, ngantuk meninggal. Saya kepada ibu-ibu kalau dengerin ceramah saya, usahakan jangan sambil nyandar-nyandar di tembok. Saya khawatir yang lain pulang, ibu-ibu masih nyandar terus. Siapa yang taat sembahyang, insya Allah wafat jiwanya. Sebaliknya Pak, semakin tua bertambah dosa, banyak maksiat nggak mau tobat, sayurnya nangka bumbu kemiri, dah tua bangka nggak tahu. Sayurnya nangka bumbu kemiri, dah tua bangka nggak tahu diri. Saya nggak ikut-ikutan ya. Sholatullah diiringi hadro ya profesional. Doakan yang main hadro semuanya masuk surga. Sama hadro-hadronya. Biar rame di sana kok. Masa di surga sepi, balik lagi ke dunia nanti. Nah, itu yang pertama, kasih sayang Allah. Yang kedua, berkaitan dengan nuzulul Quran, cerita sejarah turun Al-Quran sudah pada paham, tempatnya di mana sudah pada paham, cara turunnya bagaimana sudah pada tahu. Sekarang tugas kita bukan hanya mendekat kepada Al-Quran. Ini bahasa kiasan mendekat, artinya belajar mengamalkan apa yang ada pada diri kita. Ayo amalkan sesuai dengan Al-Quran. Bapak sekarang duduk di mana Pak? Bapak ini nggak nyadar duduk di mana. Bapak duduk di mana Pak? Ibu duduk di mana? Maka apa yang kita duduki ini sesuaikan dengan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Al-ayat bicara tentang masjid. Orang beriman itu bisa dilihat sikapnya terhadap masjid. Apa sikapnya? Ya'muru, memakmurkan. Baru bisa dikatakan iman kepada Allah dan hari akhir. Artinya jangan ngaku iman kepada Allah dan hari akhir kalau dia tidak berusaha memakmurkan masjid. Kira-kira bisa dipaham Pak ya? Bisa dipaham Pak? Karena kenapa? Mohon maaf. Malam 13 saya diundang ceramah di Tanjung Uncang, paling ujung. Dulu ada PT namanya Nanindan misalnya, paling ujung. Ada perumahan di sana.
Maaf nggak saya sebutkan nama perumahannya, aku di sini ada saudaranya. Disampaikan ke sana malah sana ngambil kesimpulan, kalau gitu nggak usah diundang lagi malah. Wah, udah sini cara undang, sana nggak undang, malah nggak ada undang. Angkrut proyek saya. Kan nggak usah disampaikan nama perumahan. Malam 13, Masya Allah, saya ceramah di sana. Yang terawih itu tinggal 2 baris. Ibu-ibunya kalau saya tengok kurang lebih 7 orang. Malam 13 2 baris. Ini malam berapa? 20. Mungkin nggak 1 baris. Saya nggak bayangin malam 29 tinggal Pak Imamnya sendiri. Mau kabur bingung, betul nggak? Mau maju ada tembok. Ya Allah, kok aneh ya. Padahal bedanya orang mukmin sama orang munafik nampak di masjid juga. Apa? Al-mu'minuna fil masjid kasamati fil ma'i. Orang beriman di dalam masjid itu persis seperti ikan di dalam air. Ibu pernah lihat ikan? Cuma 2 orang ikan. Pernah lihat ikan? Kalau di dalam air kondisinya gimana? Tenang, tentram, betul Pak? Nyaman. Kenapa? Memang tempatnya. Maka dari tadi tengok bapak-bapak, ini orang beriman makanya tenang. Ini ikan. Yang depan ini ikan kerapu ini. Ini ikan lumayan, ikan kakap lah Pak ya. Belakang benggol, hanya kokol, yang kurus-kurus teri, ibu-ibu yang gemuk ikan bintang. Karena memang usaha itu menghasilkan penghargaan, betul Pak? Kenapa yang paling utama sok paling depan? Karena memang istimewa. Maka sering saya gambarkan yang depan ini ikan kerapu mahal. Jualannya aja nggak mungkin dong di sini Singapura ekspor lah ya. Minimal kakap itu ya mall ada, mall lah. Tapi kalau sudah benggol, tongkol, kaget panjang. Ini artinya apa? Ayo berlomba. Di masjid manusia nampak. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, tidaklah Allah memerintahkan dalam Al-Quran suatu perintah kecuali manfaatnya untuk diri manusia. Contoh, Allah memerintahkan kita berpuasa dalam Al-Quran bukan hanya diri kita. Kama kutiba ala ladzina min qablikum, sebagaimana umat terdahulu juga diperintah. Bapak jangan khawatir, kok cuma kita saja yang puasa? Bapak tengok di tafsir Sawi, di tafsir-tafsir lain, tafsir Jalalain, itu jelas umat terdahulu juga berpuasa, cuma teknisnya beda-beda. Mungkin kalau ngikutin umat terdahulu, secara fisik memang mereka kuat. Tapi mohon maaf, kalau diterapkan sekarang banyak yang tidak mampu. Nabi Adam itu puasanya ada yang mengatakan 40 hari 40 malam. Mangsang, ini mangsang. Pancung nggak ada yang kuat, betul. 40 hari 40 malam. Jangankan yang 40 hari 40, Nabi Daud puasa, sekarang puasa, besok enggak, besok. Disetempel sama Rasulullah, ini sunnah. Alah, imam masjid aja jarang yang lakuin, betul. Apalagi penceramah. Sedangkan kita cuma mohon maaf puasa berapa hari? Mana ada 30 hari Pak. Ramadan itu kebanyakan 29 hari. Bu, kalau disuruh milih puasa 29 hari atau 30? Oh, apa sih? Kayaknya orang belum apa-apa ada kalendernya udah dilimpahin. Kayaknya 30. Enggak 9 saja kita tidak full. Dari subuh sampai maghrib. Selama 1 bulan saja, siang saja, ternyata masih banyak umat Muhammad yang tidak
bukan tidak kuat, tidak melaksanakan. Ini keprihatinan bagi kita, padahal ini kesempatan bagi kita. Kenapa? Satu, Allah tidak ngasih tahu tahun depan kita diizinkan masuk Ramadan atau tidak. Betul Pak? Yang kedua, Allah tidak ngasih tahu apakah ketika kita masuk Ramadan dikasih kesempatan untuk menikmati Ramadan atau tidak. Kenapa? Ada orang yang masuk Ramadan bukan meninggal, tapi tidak dikasih kesempatan. Entah itu sakit, entah unsur yang lain. Maka Bapak yang malam ini merasakan kenikmatan Ramadan, ayo kita kembali ke Al-Quran, nikmati Ramadan itu. Kenapa ada orang gelisah di dalam Ramadan? Karena tidak nikmat dalam Ramadan. Kenapa tidak nikmat? Karena tidak tahu Ramadan. Kenapa tidak tahu? Jelas karena dia tidak kenal. Gimana mau cinta kalau nggak kenal? Gimana mau rindu kalau nggak cinta? Maka malam ini mohon maaf, saya mau kenalkan siapa Ramadan yang sesungguhnya. Ramadan itu nama aslinya Romido. Romido. Orang Jawa susah ngomong jadi Ramida. Yang kedua, kalimat kerja, kata kerja Ramadan. Ramadan orang Lampung susah jadi Ramadan. Romido, Ramadan artinya hawa panas. Karena waktu puasa pertama diperintahkan cuacanya sedang keadaan panas yang menyengat, maka ditafsirkan oleh ulama Ramadan itu artinya sesuatu yang membakar. Artinya bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah membakar dosa-dosa manusia. Dimanfaatkan kenapa? Yang pertama li'anal hasanata fiha mustamiyatun. Kebaikan-kebaikan terkumpulkan di bulan Ramadan. Bapak Ibu perhatikan kebaikan yang mana? Apa di Rajab, Syakban, Maulid nggak ada kebaikan? Banyak. Cuman yang dimaksud kebaikan di situ artinya kebaikan yang tidak bisa dijumpai di selain Ramadan. Contoh, sholat tarawih adanya di yang kompak, sholat tarawih adanya di bagus. Bapak kompak jawabnya benar ya. Kemarin saya nanya, Ibu, sholat tarawih adanya di masjid? Ya iya. Di bulan Ramadan. Nuzulul Quran adanya di bulan Lailatul Qadar, turun pada malam bulan Ramadan. Zakat fitrah penyempurna puasa Ramadan. Idul Fitri lahir karena puasa. Itu yang nampak. Sedangkan yang tidak nampak Bapak Ibu nggak memahami. Posisi kita di Ramadan itu bahasanya wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan nilai-nilai pahala orang yang dikehendakinya di Ramadan. Contoh, Bapak baca Al-Quran di luar Ramadan satu hurufnya Pak dikasih berapa kebaikan? Ini nggak pernah baca Quran ya Pak? Berapa kebaikan Bu? 1 kali 10. Di luar Ramadan cuma dapat 10. Masuk Ramadan 10 kali 10 berapa? 100. Contoh, alif lam mim. Berapa hurufnya? Hurufnya berapa? 3 kali 10 30. Di luar Ramadan, masuk Ramadan 30 kali 10 berapa? 300 Pak. Satu ayat alif lam mim kebaikan 300. Satu ayat. Makanya kalau Bapak Ibu terawih, Pak imamnya kok baca ayatnya banyak, baca ayatnya pada panjang-panjang, kan? Ibu harus senang. Jangan malah pada pulang. Iya, malah ibu-ibu pada pulang satu. Besoknya nggak datang. Sekalinya datang dan hanya duluan di depan pintu. Yang jadi imam siapa namanya? Yang kemarin. Lama panjang. Pindah aja yuk kita ke masjid sana. Imamnya cepat di sana. Kenapa? Baca Fatihahnya cuma 1 nafas. Alhamdulillah sampai waladulil 1 nafas. Kalau kayak gitu cepetan sebelah sana. Kenapa? Pak imamnya nggak ada nafasnya. Kalau dari nggak ada nafas. Ini
dimanfaatkan baik. Ini mohon maaf. Allah yudhaifu lima. Yang kedua, wa dzunuban maghfuratun. Dosa-dosa diampuni di bulan Ramadan. Jangan dianggap remeh hadis ini. Ini penghargaan dari Allah. Kapan lagi dosa yang telah lalu diampuni? Habisnya apal semua man soma Ramadana imanan wa hisaban. Ubirallahu mata qadama min dzambihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dosa-dosa yang telah lalu diampuni, syaratnya berapa? Ya Allah, ini saya berdiri ya. Syaratnya berapa? Pak, nggak tahu syaratnya Pak. Dosa-dosa telah